Dan untuk materi selanjutnya, mungkin untuk materi kita di sini udah hadir juga ya Bapak Ketua Asosiasi Pok Darwis Kabupaten Agam, Bapak Jafar. Tadi juga ada Bapak Datuk Raja Lelo ya, Datuk Rahman juga hadir bersama kita. Dan spesial untuk narasumber kita pada sesi kedua ini itu Bapak Muhammad Subari yang merupakan praktisi pariwisata provinsi ya Pak ya, yang mungkin udah berkecimpung dalam dunia pariwisata sudah lama gitu. Jadi pada materi ini Bapak Muhammad Subari akan memaparkan tentang desa wisata dalam sistem kepariwisataan. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita buka juga diskusi lepas terkait dengan masalah-masalah atau mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin dihadapi di lapangan nantinya. Baik itu dari segi membuat paket-paket wisata, kemudian dalam membentuk event atau mungkin atraksi, dan juga dalam hal promosi pariwisatanya. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Subari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang luar biasa ini dengan pejuang-pejuang desa yang sangat luar biasa. Dari semangatnya itu memberikan aura terasa saat masuk ke ruangan, dan tadi sebelum masuk ruangan kita mendengarkan diskusi yang luar biasa hangat. Ini makin memberikan semangat saya, wah ini luar biasa nih cerita-cerita dengan Datuk Lelo tadi di luar ya. Ini hangat diskusinya. Nah, artinya diskusi ini hidup, ruangan itu jadi hidup. Ini yang membuat saya juga ikutan bersemangat. Tepuk tangan untuk para pejuang desa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini adalah pejuang-pejuang desa yang pastinya hingga saat ini sudah banyak sekali ya mengamalkan uang dan sebagainya untuk kemajuan desa. Ini tentu tidak bisa dihitung lagi ya, karena kita sekarang ini masih dalam tahap permulaan bagaimana desa kita dikenal. Selawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bu Ade Dinas Pariwisata Kabupaten Agam yang telah berkenan mengundang kami di sini. Walaupun sebenarnya kehadiran saya sekarang ini menggantikan teman kita juga ya, Bro Joni Mardianto, karena kebetulan beliau berhalangan. Namun kami ada di tim yang sama dalam pengembangan destinasi dan juga desa wisata di Sumatera Barat. Dan begitu juga Pak Haji Jafar yang luar biasa ya, mengumpulkan pejuang-pejuang desa wisata ini dalam sebuah wadah Pok Darwis, dan tentunya beliau juga nggak kalah bersemangat untuk bagaimana meramaikan Kabupaten Agam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati semuanya, berhadapan dengan para pejuang desa, mohon izin saya ingin bertatapan lebih dekat lagi. Jadi izin saya nggak duduk, saya ingin berdiri berdampingan dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehingga mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan nanti kita akan bisa bertelepon-teleponan ya, untuk mudah-mudahan saya bisa memesan apa-apa yang bisa kita pesan nanti di desa-desa wisata Bapak dan Ibu. Izinkan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sebelum lanjut, sebagian sudah ada wajah-wajah yang sudah pernah ketemu dan sering bertemu di lapangan, dan bagi yang belum, izinkan kembali memperkenalkan diri. Sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Subari. Mungkin pertanyaannya, Bang Haji Jafar menggunakan data, saya juga menggunakan data tapi kok lain ya. Jadi tinggal ini saja sekarang ini yang mungkin masih bisa saya perkenalkan untuk kampung halaman saya.
Saya dari Bali, datang ke sini tahun 94. Tahun 94 itu Bali belum ada apa-apanya. Jadi saat itu saya ditugaskan Provinsi Bali untuk memperkenalkan Bali. Tapi memperkenalkan Bali dalam konsep yang berbeda. Nah, ini juga yang nantinya akan kita sama-sama sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita memperkenalkan daerah kita, destinasi kita, desa wisata kita kepada masyarakat di luar desa kita, agar mereka bersedia mengunjungi kita. Bagaimana caranya? Jadi banyak cara ya. Tadi tentu pemateri-pemateri sebelumnya juga sudah memberikan penjelasan. Liza sudah menerangkan, kemudian mungkin ada pemateri-pemateri lain, Datuk Rajo Lelo juga sudah, mungkin Bang Elvis juga sudah, dan masih banyak lagi kawan-kawan kita yang nanti yang akan sama-sama memberitahukan kepada Bapak dan Ibu bagaimana sih cara berpromosi. Nah, cara berpromosi ini selain kita memperkenalkan apa yang ada, memberitahu apa yang ada, tapi yang paling penting dan tidak kalah penting adalah mencari tahu target pasar. Jadi desa wisata Bapak dan Ibu semua mau dipasarkan ke siapa? Apa sih spesifikasinya? Kan seperti itu. Berhubungan dengan materi yang akan saya bawakan sini, desa wisata dalam sistem kepariwisataan. Artinya kita akan berbicara tentang bagaimana membuat PT masuk. Ya. Jadi membuat PT masuk agar PT yang ada di saku wisatawan itu bisa masuk ke desa wisata kita. Nah, kalau sudah masuk ke desa wisata kita, otomatis kita akan menikmatinya. Jadi saya dikirim Provinsi Bali dahulunya di tahun 94, datang ke sini tahun 94. Kemudian tugas saya adalah mencari tahu kalau orang Sumatera Barat ini jalan-jalan maunya apa. Tujuannya tentu kemana? Ke Bali. Kalau orang Sumatera Barat ini ke Bali, mereka pinginnya apa? Nah, nanti juga pertanyaannya akan dibalikkan. Orang-orang atau wisatawan itu mau ke desa kita, mau ke Lubuk Basuk, mau ke Lawang, mau ke Matur, atau mau ke Koto Tanah, atau kemana-mana saja di desa-desa wisata yang ada di Agam ini, mereka sampai di tempat kita maunya apa? Ya, kalau kita tidak mengetahui keinginan mereka atau kemauan mereka, kemungkinan mereka nggak tertarik datang, ya. Atau mereka datang tapi nggak diulang lagi, jadi datangnya sekali saja. Terus datang nggak lama-lama, datang sebentar kemudian mereka pulang. Nah, begitu kita cari tahu apa mau mereka, apa keinginan mereka, barulah mereka akan tinggal lebih lama dan mereka punya alasan datang ke desa-desa yang Bapak Ibu kelola. Salah satunya ini. Ya, jadi ini yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke dalam sistem kepariwisataan itu. Apa sih sistem kepariwisataan dan apa sih desa wisata dalam sistem kepariwisataan? Kita mesti tahu ini dulu, Bapak dan Ibu. Maunya pasar, ya. Supaya kita tahu bagaimana mereka datang, apa sih yang membuat mereka tertarik datang ke tempat kita? Abang, desa wisata apa, Bang? Lawang. Desa wisata Lawang. Kemarin baru dinilai untuk masuk ke 50 besar dari 75 ya. Kemarin sudah 75 kan? Sekarang untuk masuk ke 50 lagi ya. Nah, tim juri sudah datang untuk menilai desa Lawang kemarin dalam apresiasi desa wisata Indonesia ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari tim juri. Yang hadir semua di sini pengelola desa atau Pok Darwis? Pok Darwis ya. Belum jadi pengelola desa. Sama apa beda ya Pok Darwis dengan pengelola desa? Nah, tentu ada pertanyaan. Saya ini Pok Darwis, apakah saya pengelola desa? Tentu ya, Pok Darwis boleh jadi pengelola desa. Tapi setelah ada yang dikelola. Kira-kira kita menjadi pengelola desa, tapi kita nggak tahu apa yang kita kelola.
Ya, kira-kira apa yang kita kelola di desa kita itu, di desa wisata kita itu? Yang kita kelola umpama ada rumah makan, itu yang mengelola adalah Pok Darwis sebagai pengelola desa wisata. Terus ada objek wisata, itu yang kami kelola, itu yang pengelola desa. Terus ada souvenir, kami kelola, itu yang disebut pengelola desa wisata. Kalau masih Pok Darwis, tambah satu tingkat lagi menjadi pengelola desa. Bagaimana caranya? Nah, oke, caranya nanti kita pelan-pelan. Yang pertama kita ketahui dulu, maunya pasar itu datang ke tempat kita karena apa? Yang pertama, apa yang ingin mereka lihat? Ya, boleh balik dulu kan? Ya, kita balik dulu ya. Ada beberapa, ada 5 ya. Tapi 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lebih. Ya, oke. Yang pertama, something to see, apa yang mau mereka lihat. Yang kedua, apa yang mau mereka kerjakan, something to do. Kemudian, apa yang ingin mereka ketahui, yang ingin mereka gali. Kemudian, something to stay, bagaimana mereka menginap supaya mereka tinggal lebih lama. Kemudian, apa yang akan mereka makan, something to eat. Ya, terakhir, apa yang akan mereka beli untuk dibawa pulang. Nah, inilah cara utama dari sistem kepariwisataan itu untuk menarik wisatawan datang. Kita harus mengetahui ini dulu. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita kembali ke desa kita. Kita survei potensi yang dimiliki desa kita. Apa yang ada di desa kita? Apa yang ingin dilihat oleh wisatawan itu kalau datang ke desa kita? Itu pertama. Ya, oke, kita geser ini. Substitusi, ya. Adalah segala sesuatu yang ingin mereka saksikan untuk memuaskan, ya, untuk memuaskan. Jadi mohon maaf di sini untuk pariwisata ini skopnya luas, tapi untuk Sumatera Barat nanti akan kita berikan batasan-batasan, ya. Kenapa? Karena begitu kita berbicara tentang pariwisata yang ada di Sumatera Barat, kita harus kembali kepada identitas kita, di mana Sumatera Barat, alam ranah Minangkabau ini terkenal dengan filosofinya adat basadi syarak basadi kitabullah. Ya, jadi ada beberapa batasan-batasan yang mesti kita sampaikan. Jadi pariwisata, kalau kita bicara pariwisata itu sangat luas. Kita bisa melihat beberapa daerah di Indonesia, kemudian kita bisa melihat lagi beberapa negara-negara yang ada di luar. Ya, kalau kita melihat Thailand itu luar biasa desa wisatanya, tetapi memang mereka tidak memasang pagar-pagar. Jadi pemuasan keinginan wisatawan itu lepas di sana. Tapi kita di Sumatera Barat kita beri pembatasan dalam pemuasan keinginan wisatawan ini. Ya, jadi yang membatasi nanti adalah norma-normanya. Jadi apa yang ingin mereka lihat? Mungkin kita punya pemandangan yang indah, bukit yang tinggi, ngarai yang dalam, hutan pegunungan yang menghijau, sungai yang mengalir begitu jernih, danau yang indah memikat, pantai yang selalu menyanyikan deburan ombaknya, sehingga wisatawan datang tiada bosan. Nah, ini yang ibaratnya untuk menarik minat dari apa yang ingin mereka lihat, tapi tidak sekedar di pemandangan alam saja yang akan kita suguhkan, karena wisatawan ingin melihat tidak saja ini, mereka mungkin berkeinginan melihat adat tradisi kita, kebiasaan kita sehari-hari. Tentu berbeda, masyarakat luar ingin melihat kebiasaan kita, bagaimana petani mengolah sawahnya. Oh, kalau di tempat mereka mengolah sawah seperti ini, di Sumatera Barat bagaimana mereka mengolah sawahnya. Kemudian orang di Sumatera Barat menanam kulit manis, di daerah mereka kulit manis tidak ada. Bagaimana pula cara mengolah kulit manis? Di daerah pegunungan tidak ada pohon kelapa. Wisatawan yang datang dari kawasan pantai, mereka nyampe di pegunungan bertanya-tanya, di sini pohon kelapa tidak ada. Jadi mereka tertarik. Pohon kelapa tidak ada, tapi gula merah ada. Gula merah dari Anau, ya, aren. Bagaimana proses mengambil dan mengolah gula tersebut, ya, dari
pohon anau sampai menjadi gula. Tentu ini ada beberapa langkah-langkahnya, dan bahkan ada disenandungkan. Konon katanya supaya air arennya itu melimpah banyak, ya. Kadang sambil menepuk-nepuk, ya, mengambil air anau, itu menyanyikan lagu sedih katanya, ya. Itu sih yang sering kita dengar. Nah, betul tidaknya tentu bapak-bapak dan ibu-ibu di desa wisata mengetahui. Oh iya, mama awak kalau mampir ayah anau, ayah arem, yo sambil berdendang, dendang pilu. Dan ayi yang didapatnya memang banyak. Nah, inilah yang nanti mungkin akan kita gali, kita literasikan sehingga wisatawan jadi tertarik. Oh iya kah? Betulkah? Jadi mereka penasaran, itulah mereka kemudian datang ingin melihat. Kemudian melihat orang mau membajak sawah dengan mengadakan pacu jawi. Wah, seperti apa? Mau membajak sawah dengan pacu jawi dan sebagainya. Nah, ini juga akan kita saksikan. Kemudian ada iklan belum di sini sabana lama, baluinya sabana lama. Adonya di sawah yang ada di kawasan Agam. Ciri-ciri balui yang ada di Agam pun berbeda dengan balui di daerah lain. Nah, kemudian mereka ingin tahu bagaimana cara menangkap belut dan sebagainya. Nah, inilah dari apa yang ingin mereka lihat. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, dari sini kita akan membuat bagaimana kesan orang ingin melihat desa kita. Kita lanjutkan. Sudah melihat, mereka tentu sudah sampai. Begitu mereka sampai di tempat kita, contohnya di sekeliling Danau Maninjau umpamanya, ada nelayan yang menangkap ikan, ada yang nelayan yang mencari rinduk dan sebagainya. Pertama mereka lihat, kemudian mereka ingin ikut serta, ingin juga mengerjakannya, maka lahirlah sebuah atraksi. Kemudian inilah yang disebut apa yang ingin mereka kerjakan. Jadi semakin banyak atraksinya tidak saja atraksi menangkap, tapi ada latihannya, atraksi menjalo. Menjalo ini tinggal kita beritahu kepada wisatawan, latihan menjalo kalau belajarnya dengan Pok Darwis yang ada di sana, itu tidak sampai 1 jam bisa menjalo. Tentu mereka jadi tertarik. Kenapa? Keindahan orang menjalo itu akan terlihat makin cantik dalam foto di saat disajikan pada jam-jam tertentu. Kalau mereka datangnya siang hari, kita kasih tahu, Iko rancaknya atau ini bagusnya, Bang, diambil menjelang senja, Bang. Di saat matahari mau terbenam, warna langit jingga sedemikian rupa, Abang naik di atas perahu, Abang lepaskan jala. Wah, ini fotonya luar biasa. Dari Nyonio Sabata jadi sampai sore. Tentu menunggu ini ada aktivitas-aktivitas yang akan mereka lakukan. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang akan kita angkat, ya, sebelum sampai ke materi kita tadi, ya, sistem kepariwisataan. Jadi bercerita tentang sistem kepariwisataan itu adalah bercerita bisnis, bercerita uang masuk. Kalau mau bangun desa wisata, tidak ada uang masuknya, nggak usah dibikin desa wisata. Percuma, ya, harus ada uang masuknya. Ya. Jadi something to do ini adalah bagaimana kita mengolah keinginan dari wisatawan itu supaya mereka beraktivitas, beratraksi di tempat kita. Jadi selama ini kita yang beratraksi, mereka yang menonton. Sekarang ini balikkan. Mereka yang melakukan atraksi, kita yang menonton mereka. Mereka beratraksi, mereka yang bayar, kita yang nonton. Contohnya apa, Pak? Yang lainnya, membajak sawah, menanam padi. Dulu kita dilihat, disaksikannya membajak ataupun menanam padi. Sekarang kita minta uang mereka, Pak, belilah paket atau bayarlah paket membajak sawah dan menanam padi. Satu orangnya 500.000. Bapak yang membajak, bapak yang menanam padi, kami yang mengajarkan dan kami yang akan mengambilkan gambar contohnya. Kerajawa patolog, pitiawat tape, dan si wisatawan sana. Mereka yang tidak pernah turun ke
kena lumpur ke Sabah, sekarang kena lumpur. Kemudian mereka bayar, mereka nggak terasa berat. Mereka yang bekerja, mereka merasa senang. Kemudian kita yang mendapatkan hasil. Artinya kita tidak harus menciptakan sebuah bangunan, sebuah objek wisata baru, cukup menjadikan sawah, ladang, kebun kita menjadi objek wisata. Itu yang desa wisata. Nah, jadi kira-kira Bapak dan Ibu ya, apa yang akan mereka kerjakan? Inilah yang harus kita gali, sehingga mereka berkeinginan lebih lama lagi tinggal di tempat kita. Karena atraksinya cukup banyak. Mereka inginkan apa saat mereka berkunjung atau berwisata ke kampung halaman kita? Mereka ingin mendapatkan pengalaman. Pengalaman inilah yang mereka bayar sebenarnya. Jadi pengalaman ini terkadang tidak berbentuk barang dan tidak berbentuk sesuatu apakah selembar kertas dan sebagainya, tidak. Tapi kenangan yang akan mereka ceritakan di kampung halaman mereka, kemudian yang akan mereka ceritakan pada anak cucu mereka. Dulu kakek pergi ke Maninjau, di situ kakek membajak sawah, menangkap belut, memancing belut, kemudian menanam padi. Sorenya kakek menjala ikan, malamnya nenek kalian memasak. Apa yang dimasaknya? Memasak rinua, ya, membuat palai rinua dan sebagainya. Ini yang akan mereka ceritakan. Dan mereka menyadari mereka telah membayar uang sekian banyak, tapi mereka sangat senang. Bahkan mereka mau menghipnotis anak cucu mereka, ayo ikut ke sana. Pemandangannya indah, alamnya luar biasa. Jadi begitu kita sekali ke sana, kita akan ketagihan. Seperti itulah yang ada di Something to Do ini. Apa yang akan dikerjakan? Kalau di kampung Pak Datuk Rajolelo, wisatawan itu kita bawa ke ladang tebu. Kita suruh mereka mengambil tebu sendiri. Mereka mengambil tebu sendiri, kemudian mengupas kulitnya sendiri, kemudian mereka menikmati. Itu lebih nikmat rasanya dibandingkan kita yang membukakan, karena mereka mendapatkan sebuah pengalaman. Kemudian mereka menyaksikan bagaimana kerbau menggiling, ya, membantu untuk meremas air tebu dengan menyaksikan kerbau itu berputar. Ini luar biasa pengalaman mereka, sebab di daerah lain tidak ada. Terus mereka juga menyaksikan bagaimana air gula tebu itu diolah menjadi gula. Kemudian mereka juga menyaksikan bagaimana kacangnya itu diolah, dimasak menggunakan pasir sampai matang, ya. Nah, proses-proses seperti ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Oke, itu di Something to Do. Jadi itu sudah dua, apa yang ingin mereka lihat sudah dilihat, apa yang ingin mereka kerjakan. Ini yang akan bapak-bapak nanti cari tahu di desa kita. Sehingga nanti kita punya pikiran apa yang mau kita kelola. Kalau ada yang kita kelola, berarti ada uang yang akan kita dapat. Dikerjakan, kemudian mereka ingin mengetahui kenapa kok, ya kan seperti itu. Sudah saling bertemu kita, kemudian kita ajak ngobrol, ya. Terus mereka mengetahui kenapa menanam padinya harus seperti ini, kenapa membajaknya harus seperti ini. Terus kenapa mengambil air gula enau harus menyanyikan lagu sedih, kenapa tidak lagu gembira? Mereka ingin tahu. Jadi disitulah kemudian kita memberikan cerita. Kemudian kenapa desa ini memenangkan apresiasi desa wisata? Mereka akan mencari tahu. Kita ceritakan. Kemudian berdiri mereka di tepian Danau Meninjau. Wih, indah sekali. Ini kapan ya kejadiannya? Ini gunung ya dulunya. Mereka akan bertanya seperti itu. Ini gunung ya dulunya. Kapan gunung ini meletus? Bagaimana ceritanya? Terus begitu bercerita, kami dari suku ini loh. Kok ada suku-suku ya? Bukan satu suku Minang ya? Enggak. Di sini ada beragam suku. Sukunya berasal dari dua suku utama permulaannya. Bagaimana kisahnya? Mereka duduk mendengarkan. Wah, ini mendengarkan cerita nggak enak kalau nggak ngopi. Ya, akhirnya dihidangkan kopi. Wah, rupanya kopinya enak juga. Ini kopi apa ya? Mereka ingin tahu terus. Ini kopi apa ya? Bagaimana bentuk pohonnya? Bagaimana cara mengolahnya? Apakah ini kopi luwak? Oh, tidak. Tidak harus semuanya dari kopi luwak itu membuat kopi itu enak, ya.
Ini ada kopi yang ada di sini sudah sejak zaman Belanda dulu. Jenis kopinya kopi robusta. Tapi jenis kopinya, kopi yang robusta ini yang zaman Belanda dulu kecil-kecil bijinya. Wah, ini kandungannya seperti apa? Kalau Bapak Ibu pengelola desa wisata mengetahui literasinya, mengetahui sejarah kopi tersebut, Bapak Ibu bisa menceritakan dan memuaskan hasrat ingin tahu wisatawan. Jadi begitu hasrat ingin tahunya, terus kita kasih tahu, tapi kita pandai pula mengolah kata-kata sehingga rasa-rasa tergantung mereka. Udahlah malam, hari sudah menjelang malam, istirahat dulu. Besok pagi kita ceritakan lagi. Mereka pagi semangat lagi bangun, ya, untuk mendengarkan cerita kita. Nah, siapa si pencerita ini? Ini juga akan memberikan sebuah lapangan pekerjaan. Siapa si pencerita ini? Apakah semuanya pandai bercerita? Apakah semua pandai menyampaikan segala sesuatu? Tentu tidak. Dari pengelola desa wisata nanti akan kita saring. Siapa pandai bercerita selama hukum? Kira-kira kawan tuh kalau bercerita orang sado menangan. Nah, ini pasti ada talentanya di desa wisata kita, di Pok Darwis kita. Nah, kita ambil. Kalau belum ada yang muda-muda, kita ambil yang kelompok orang tua kita. Mungkin ada mama kita, ada datuk kita yang pandai, yang paham mereka tentang sejarah adat budaya Minangkabau. Konon katanya dari Gunung Merapi Sagadang Talui kemudian menyebar luaslah informasi tentang Minangkabau, dan masyarakat Minangkabau ini menjadi tersebar luas di saat air Tasintak turun dari Tasintak. Ini kapan kejadiannya? Ini makin kita berikan informasi-informasi seperti itu, wisatawan makin betah duduk dan menghabiskan kopi bergelas-gelas. Tentu kopinya setelah selesai bercerita kita berikan kwitansinya, ya, pak bayarnya, ya. Mereka dari kota membayar kopi yang di desa, tentu mereka serasa kok murah ya, seperti itu. Karena kopi di kota tentu berbeda. Di kopi di desa dapat nikmatnya, dapat ceritanya. Nikmatnya kopi itu bukan hanya di rasanya, tapi di ceritanya. Ya, kalau dirasa kopi yang sebenarnya tentu pahit, tapi ceritanya ini yang luar biasa. Nah, itu sebenarnya kopi, rahasia-rahasia kopi, tentu itu yang akan kita cari. Setelah mereka mencari tahu, tentu mereka akan merasakan, merasakan ingin menggali lebih lama. Karena hari sudah malam, ceritanya gantung, mereka tentu ingin menginap di mana mereka lalok, di mana mereka akan menginap. Kalau desa kita, desa wisata kita tidak ada penginapannya atau tidak ada homestay yang tempat mereka menginap, berarti mereka akan pulang. Ya, terpaksa saya pulang Pak, tempat nginap di sini nggak ada. Rupanya begitu pulang tempat menginap, desa sebelah ada homestaynya. Rupanya orang desa sebelah ini pandai juga bercerita. Lupa dia dengan desa kita tadi. Didengarnya lah cerita di desa sebelah, karena desa sebelah ada homestaynya. Jadi kesempatan ini jangan sampai dilepaskan. Dan kalau ada yang punya homestay, ya, ini juga harus seirama dengan kawan-kawan lainnya. Harus pandai juga bercerita. Ceritanya jangan sampai berbeda. Ya, cerita umpamanya satu nagari, si A ceritanya ke kanan, si B ceritanya ke kiri. Si wisatawan jadi bingung, makin tertarik sih mereka, cuman ada penasaran kenapa ceritanya nggak sama. Yang satu katanya berasal dari Gunung Merapi, yang satu berasal dari gunung yang ada di Payakumbuh, ya, Gunung Ameh. Kok bisa begini ceritanya? Nah, ini harus ada yang paham, ya, yang bisa menceritakan sehingga wisatawan betul-betul memahami dan puas. Kemudian mereka akan cerita kalau mau menggali sejarah di desa sana nginapnya, homestay-nya ada, bagus, bersih, ya. Nah, jadi something to stay. Bagaimana mereka menginap? Sebelum kita ingin wisatawan itu datang ke tempat kita, persiapkan segala sesuatunya. Yang pertama harus kita cari tahu potensi apa yang ingin mereka lihat, yang ingin mereka kerjakan, yang ingin mereka ketahui, kemudian di mana mereka beristirahat. Di tempat istirahat inilah nanti kita titipkan gambar-gambar sehingga besok pagi dia mau ketemu kita, mereka membawa banyak pertanyaan.
kemarin Pak saya lihat ada air terjun, Pak kemarin saya lihat ada bunga rafflesia, katanya nggak jauh dari sini. Pak saya lihat ada bunga bunga yang bau bunga bangkai. Ya, Pak katanya di sini ada yang punya kerbau putih, ya, dan segala macamnya. Inilah potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, kita titipkan dalam bentuk foto. Ceritanya nggak usah banyak-banyak karena sudah ada yang akan menceritakan. Buka, kasih cerita yang bikin penasaran seperti film. Sinopsisnya saja dikeluarinnya, isinya ya harus nonton. Nah, seperti itulah yang membuat bagaimana mereka jadi tertarik lebih lama tinggal. Kemudian bila perlu ada, sudah masuk homestay, mesti ada makanan cemilan-cemilan yang dibungkus kecil-kecil atau ada makanan-makanan yang bisa mereka coba. Contohnya rendang. Dia akan nanya sama si pemilik rumah, wah ini rendang ibu yang bikin? Iya, ini bikin rendang nggak susah nak, kata si ibu punya homestay kan. Bikin rendang itu nggak harus lama. Kalau mau bisa besok kita beli dagingnya, kita cari rempah-rempahnya, kita masak. Oh bisa ya Bu? Bisa. Tapi kenapa Bu? Kan ibu ada kegiatan. Ibu harus mewakilkan orang yang pekerjaan ibu kerjakan. Jadi ya biasalah kalau menggantikan dia harus bayar. Oh gitu ya? Nggak apa-apa Bu, kita bayar, yang penting ibu bisa bantuin kita. Ya kita latihan memasak besok ya nak ya. Seperti itu. Oke. Berapa bayarnya Bu? Harga daging. Nah kalau di pasaran kan harga daging 150. Ini harga daging 150 nak biasanya. Cuman kita nggak bisa milih. Kalau mau milih biar dapat dagingnya saja jadi 200. Gimana nak? Oh nggak apa-apa Bu. Di Jakarta beli 200.000 itu setengah kilo dapat, ini dapat 200.000 sekilo dapat, ya nggak apa-apa Bu. Nah, terus beli lado dan sebagainya. Dah. Padahal lado itu tinggal kita petik di belakang, pekarangan belakang. Nah, misalnya kita ajak dia masak. Sudah itu tambah bonus, kasih bonus lagi, ya. Ada gulai dan sebagainya. Nah, inilah tambahan atraksi. Kemudian mereka pulang membawa oleh-oleh nantinya. Oke? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Nah, yang dimana mereka menginap ini sebelum lanjut, ya. Ini masih bagian dimana mereka menginap. Jadi ini bisnisnya Bapak Ibu ya. Sistem kepariwisataan itu adalah bicara bisnis, bicara tentang pintu masuknya. Jadi begitu kita bicara tentang penginapan, kita akan bicara bagaimana membuat orang tertarik datang. Karena fungsi homestay itu sangat utama di dalam desa wisata. Desa itu akan menjadi desa wisata apabila ada homestay-nya, apabila ada tempat menginapnya, baru bernama desa wisata. Kalau tidak ada penginapan, namanya wisata desa. Datang pagi pulang siang, datang pagi pulang sore, yang awak dapat saroknya saja. Jadi mesti ada penginapannya. Dan bisnis penginapan ini bisa menarik wisatawan datang. Alun tantu tampeknya ranca, alun tantu di situ banyak atraksi, tapi dia ada penginapan, orang berbondong-bondong datang. Zaman sekarang di Pekanbaru, orang Pekanbaru setiap hari pembicaranya adalah tentang glamping. Glamour camping. Dulu awak camping, bawa matras saja udah pada tua. Alehnya matras, lalu awak situ. Kini di dalam kemah, alah ada kasur, lah ada selimutnya, lah ada mejanya, ya luar biasa seperti kamar hotel. Nah, begitu dibuka pintu kemah, nampak alam yang indah luar biasa. Langsung angin sejuk, udara segar masuk ke dalam kemah mereka. Nah ini yang menyebabkan mereka kemudian menjadi tertarik. Dan glamping yang dibuat itu sudah sekarang ini sudah tidak melihat pemandangan lagi. Contohnya, mohon maaf, di Lembah Harau. Lembah Harau tidak saja bangunan homestay, tapi glamping sudah berhimpit-himpitan. Artinya, bisnis homestay, bisnis penginapan di sebuah desa wisata memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga masyarakat mau membangun homestay sebanyak-banyaknya. Artinya, pintu masuknya banyak di situ. Dan kenyataannya, begitu kita telepon teman-teman di Lembah Harau, Pak, lebar homestay, alhamdulillah, Pak, wah, kirim-kirim tamu ke Bukit Tinggi. Dulu biasanya orang nginapnya di Bukit Tinggi, jalan-jalannya ke Lembah Harau. Sekarang mereka sudah langsung nginap di Lembah Harau. Kita di Bukit Tinggi yang mulai sekarang mencari cara lagi bagaimana mempromosikannya, mempromosikan Bukit Tinggi supaya mereka menginap di Bukit Tinggi. Tapi
yang wisatawan karena tertarik dengan penginapan-penginapan model-model baru, mereka menginap di situ. Kemudian mereka langsung sampai di objek wisatanya. Bukit Tinggi. Objek wisatanya susah Pak kita nyarinya, ya. Jadi di Bukit Tinggi objek wisatanya bisa dihitung dengan jari, tapi kalau di Agam luar biasa. Nah, jangan sampai kalah Agam kita ini dengan Solok sekarang. Wisatawan dari Riau mulai bergeser ke arah timur. Mereka setelah bosan di 50 kota, sekarang ini mereka adalah bagian dari homestay atau pondok wisata. Jadi yang mana saja bisa Bapak Ibu bangun di kampung halaman. Mari kita bahas satu persatu. Kita klik ini. Homestay. Homestay adalah rumah tinggal. Maksud rumah tinggal adalah rumah tempat kita tinggal, di mana kita tinggal di sana, kemudian kita sewakan sebagian dari kamar kita. Dalam satu rumah mungkin ada 4 atau 5 kamar, 2 yang kita pakai, 3 yang kosong, karena anak kita merantau. Atau anak kita sudah membangun rumah di sebelah atau di tempat rantau. Jadi kamar yang kosong itulah yang kita sewakan. Inilah dasar mula sekali kita sebut homestay. Jadi sekarang di Sumatera Barat sudah ada persatuan homestay-nya, dikenal juga dengan sebutan Persatuan Homestay Sumatera Barat. Namun di pusat sudah ada juga sekarang sebuah wadah yang menaungi homestay ini di seluruh Indonesia, bernama Indonesia Homestay Asosiasi atau IHSA. Nah, jadi dengan adanya wadah ini tentunya pebisnis nanti, pengelola desa sudah tidak was-was lagi bagaimana aturannya, bagaimana cara-caranya dan sebagainya. Sudah ada tempat kita bertanya. Ya pastinya homestay adalah tempat kita tinggal. Disitulah kamar yang berlebih kita jadikan. Artinya kita tinggal bersama dengan si wisatawan. Dapur kita akan dipakai juga oleh si wisatawan. Kamar mandi kita juga akan dipakai oleh wisatawan. Jadi ada sebagian masyarakat di suatu tempat kemudian merasa agak risih kalau mereka akan tinggal di satu atap yang sama, menggunakan fasilitas yang sama, sehingga lahirlah yang kedua. Ya, lahir hostel. Hostel adalah rumah yang dijadikan penginapan. Rumah yang dijadikan penginapan ini fungsinya mirip dengan guest house. Tetapi lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal kita. Artinya bersebelahan atau berdekatan. Fasilitas sudah mulai lebih dilengkapi. Artinya si wisatawan bisa masak sendiri, dapurnya ada, kamar mandinya ada juga dan sebagainya, ya. Nah, selanjutnya guest house. Nah, ini hampir mirip. Jadi di guest house ini adalah rumah untuk tamu. Rumah untuk tamu ini memang sengaja dibangun atau disiapkan untuk wisatawan yang menginap dan tidak bercampur dengan kita, ya. Jadi tentunya di Sumatera Barat, kemudian di Bali ada bangunan-bangunan homestay yang seperti ini. Bangunan-bangunan homestay ini memang si wisatawan tidak tidur bareng dengan kita. Kenapa? Yang pertama alasan di Bali, kalau di Bali orang Bali itu membangun rumah itu kecil-kecil Pak. Satu rumah itu maksimal 2 kamar. Jadi 2 kamar itu untuk orang tuanya dengan anak-anaknya. Jadi begitu anak-anaknya nanti besar, khususnya anak laki-laki kalau di Bali, anak laki-laki akan dibuatkan rumah lagi di sebelahnya. Pun mereka tidak membuat kamar banyak-banyak. Mereka cukup membuat 2 kamar saja. Seperti itu. Sehingga saat anak laki-laki mereka pergi merantau, kamarnya kosong atau rumahnya kosong, itulah yang disewakan. Di Minangkabau, ya, di Minangkabau juga lebih kurang sama. Aturan di rumah gadang biasanya mereka yang sudah berkeluarga itu tinggal di kamar yang pertama sampai tergeser, ya. Kalau sudah sampai di kamar yang ujung, mereka sudah mesti siap-siap untuk keluar dari rumah gadang, membangun rumah sendiri atau orang tuanya membantu menyiapkan rumah di sebelahnya agar mereka belajar mandiri. Nah, seperti itu juga konsep-konsep rumah gadang di mana kamarnya tidak terlalu besar-besar. Nah, ini juga akan menjadi bahan cerita. Nah, inilah yang akan dijadikan penginapan. Itu masih masuk dalam kategori homestay. Namanya yang berbeda. Kita sebut guest house. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kotik. Kotik adalah bangunan yang berjejer, bangunan rumah yang berjejer
dan biasanya dibangun di semi objek wisata. Artinya bangunan kotek itu sendiri menjadi objek wisata. Dibangun sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik untuk si wisatawan menginap dan mereka bisa menikmati objek wisata yang ada. Apakah di situ ada kolam ikan atau kolam renang dan ada perbukitan dan sebagainya. Dibangunlah kotek, tapi bangunannya berjejer, ya. Rumah-rumah yang mungkin ada ruang depannya, ada kamar, ada dapur, ada toiletnya. Seperti itu, satu bangunan dan mungkin satu kamar atau dua kamar paling banyak. Oke, kita lanjutkan lagi. Villa, hostel, guest house itu dananya sudah mulai meningkat. Yang paling banyak dananya adalah villa. Villa dibangun sedemikian rupa di tempat yang agak tenang, ya. Karena ciri khas villa ini adalah memiliki kelengkapan tersendiri. Jadi di sini sarana prasarana sangat lengkap, beras sudah ada di dalamnya, lauk pauk bahkan sudah ada juga disediakan. Jadi orang yang menginap di sini mereka hanya tinggal memasak, kemudian mereka kalau kurang bahannya mereka tinggal telepon si pengelolanya, akan dibelikan dan mereka menikmati kehidupan sini tanpa ganggu. Nah, tapi villa ini memiliki beberapa fasilitas yang tidak dimiliki oleh bangunan-bangunan sebelumnya seperti kotek, guest house, dan hostel, termasuk homestay. Inilah yang kenapa villa ini kemudian menjadikan harganya cukup tinggi, ya. Oke, tapi rupanya setelah villa ini ada lagi bangunan yang lebih mahal. Kita lanjutkan satu lagi, lodging. Lodging diambil dari bahasa Belanda, ya, artinya rumah yang unik yang letaknya di objek wisata. Jadi bangunan yang dibangun, rumah penginapan yang dibangun di objek wisata dengan konsep yang unik untuk menjadikan dia sebagai daya tarik. Kadang dibangun ini seperti gambarnya, rumahnya seperti terbalik, padahal di dalamnya nggak terbalik, ya. Kemudian ada rumah miring, ada bangunan-bangunan rumah yang ya, atau bangunan-bangunan seperti bangunan di luar negeri. Ada rumah Jepang, rumah Korea, ya, rumah Turki dan sebagainya, bahkan rumah Hobbit. Nah, dibangun sedemikian rupa, tapi dibangun di objek wisata. Itu yang dimaksudkan sebagai salah satu lodging. Silakan yang mau ngopi sambil ngopi, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, inilah gambaran daripada penginapan, ya. Penginapan yang mesti kita sediakan, dan inilah bisnis yang akan Bapak Ibu siapkan nanti di desa wisata agar dapat pintu masuk, ya. Kita lanjut lagi. Setelah tadi di mana mereka menginap, sekarang apa yang akan mereka makan? Yang akan mereka makan adalah masakan-masakan yang biasa kita nikmati di kampung halaman kita, yang mungkin tidak ada di daerah lain. Jadi nggak boleh ikut-ikutan, wah, di daerah Hapo yang terkenal, contoh di Bukit Tinggi nasi kapaunya terkenal, waktu itu nasi kapau situ, atau di Ngarel di Bunyi di Lado Hijau, waktu itu di Lado Hijau ada juga. Apa yang memang ada di desa kita yang tidak dimiliki desa lain, dan rasanya tentu tidak kalah dengan rasa di desa lain. Nah, inilah yang akan kita sajikan, suguhkan, ya, yang pastinya setiap tamu yang datang ke Sumatera Barat, setiap saya tanya, jawaban mereka hanya dua saja, enak dan enak sekali. Mereka belum pernah saya dengar setiap tamu yang saya bawa, enggak lama dong, enggak enak mas, enggak ada dia bilang seperti itu. Mereka selalu bilang enak dan enak sekali. Itu menandakan bahwa masakan atau kuliner yang ada di Sumatera Barat itu luar biasa, ya. Jadi inilah yang akan kita suguhkan. Dan tentunya kita mesti ada tempat makan atau yang bisa menampung mereka makan. Kalau tidak bisa kita buat restoran, masing-masing rumah siap untuk menyiapkan masakan-masakan agar mereka dapat menikmatinya. Oke, lanjutkan lagi. Something to buy. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana membuat wisatawan itu datang ke tempat kita adalah tentunya ada oleh-oleh yang akan mereka bawa, cenderamata souvenir. Tentunya di masing-masing desa ada ekonomi kreatif, ada UKM, ada yang bikin sulaman, ada bikin anyaman, ada bikin ukiran dari bambu, ada ukiran kayu dan sebagainya, bahkan yang melukis, ya. Ini akan menjadi salah satu daya tarik agar wisatawan itu datang. Jadi ini yang harus kita pikirkan
sebelum kita masuk ke sistem kepariwisataan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Jadi dalam judul materi yang kita bawakan adalah desa wisata dalam sistem kepariwisataan. Jadi tentunya kita mesti tahu desa wisata itu apa, sistem kepariwisataan itu apa, ya. Tapi bagian isinya yang sudah kita terangkan tadi. Oke, dari sini definisi dari desa wisata adalah desa yang dijadikan objek wisata. Jadi apakah mau bangun desa wisata kita bikin objek wisata? Enggak juga sih, enggak harus gitu. Kenapa? Sebab desa kita yang kita jadikan objek wisata. Kalau kita buru-buru membuat desa wisata atau mengembangkan desa wisata, kemudian kita bikin objek wisata, di mana kita carikan uangnya? Pertama seperti itu. Terus kalau objek wisata ini sudah kita bangun, sementara pengelola desa wisata ini belum terbentuk, nanti pengelola desa mau mengurus apa? Mau mengelola apa? Jadi sebelum menjadi desa wisata, bentuklah pengelola desa, pikirkan apa yang mau dikelola. Homestay kah? Restoran kah? Objek wisata kah? Objek wisata apa? Ladang tebu bisa kita jadikan objek wisata. Sawah bisa kita jadikan objek wisata. Ladang jagung bisa kita jadikan objek wisata. Apa yang ada di desa kita itu bisa kita jadikan objek wisata. Homestay juga jadi objek wisata. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi desa wisata adalah desa yang dijadikan objek wisata. Di sini siapa saja yang ada di desa wisata? Ada masyarakat. Masyarakat itulah yang akan mengelola. Tentu tidak semua masyarakat. Artinya masyarakat pun nanti akan memilih. Tolonglah siapa yang bisa ini untuk mengelola desa. Barulah dipilih, dibentuk, cari orangnya yang akan menjadi pengelola desa, di-SK-kan oleh kepala desa atau wali nagari. Nanti untuk mengelola desa, dari mana datang uangnya? Minjam ke BUMNAG, Badan Usaha Milik Nagari. Dan BUMNAG mesti membuatkan unit usaha pariwisatanya agar dana desa yang dimasukkan, yang dititipkan, yang dibisniskan itu bisa dipakai oleh pengelola desa. Jadi begitu pengelola desa ini ada, mesti buat kerjasama kembali dengan kepala desa. Pak Kepala Desa, aku mengiskakan kami kok Pak. Siapkah Pak membantu nanti apa sih langkah-langkahnya untuk pengembangan desa? Ya, artinya begitu kami nanti berbisnis untuk menghasilkan uang untuk Nagari Iko, bantulah dengan dana desa yang dititipkan di BUMNAG, kemudian akan kami pinjam untuk modal bisnis atau usaha di desa. Pembagiannya seperti apa? Nanti tinggal dimusyawarahkan. Hasil dari yang didapatkan, hasil dari yang dikelola, bagaimana kita mengembalikan modalnya, lebihnya bagaimana pembagiannya antara pengelola desa dengan perangkat desa atau BUMNAG itu sendiri. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian ada potensi desa. Nah, potensi desa kita harus survei. Siapa saja yang akan survei potensi desa kita? Cukuplah kita saja yang ada di desa? Tidak. Kita harus melibatkan pihak luar, pihak lain. Kenapa? Karena orang boleh jadi orang yang di pihak lain ini atau pihak luar ini yang mengetahui potensi kita. Karena kan kita sering nggak tahu sih sebenarnya yang menjadi daya tarik kampung awak. Wak jadi orang ke ladang biasa sih. Wak jadi orang pergi ke parak ke sawah biasa saja. Wak jadi orang membeli mulu saka biasa saja. Bagi kita, tapi bagi orang luar, wah ini daya tarik ini saya bawa tamu saya sini pasti suka. Wah ikonya. Padahal awak yang menjadi lah biasa tiap hari tentu nggak nampak itu sebagai potensi. Jadi kita bawa orang luar, kita ajak kerjasama siapa saja. Ada agent travel, ada tour guide, kemudian ada pihak akademisi, ada pemerintah dan sebagainya yang tergabung dalam pentahelik. Ada juga wartawan. Nah, tuh kok wartawan yang akan bantu kita nanti mewar-warkan, menyuarakan, memperkenalkan bahwa di sana ada desa wisata, di sana ada desa wisata. Kenapa mereka? Karena pekerjaan mereka tukang memberitakan, mereka tukang memberitakan. Jadi orang pasti
Ini Haluan, apa nih beritanya? Ini Singgalang, apa beritanya? Ini Padang Express, apa nih beritanya? Jawa Pos, apa beritanya? Yang biasa baca berita akan muncul, dan mereka sekarang ini secara online. Jadi yang kita sehari-hari biasa pegang HP, pasti iklan itu muncul. Oh, muncul berita sekilas kan, kita klik. Wah, rupanya desa kita sudah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Wah, rupanya kemarin Pak Mas Menteri sudah datang ke desa kita. Seperti itu, ya. Jadi ini potensi desa mesti kita gali. Kemudian akomodasi. Kalau alun-alun kita siapkan penginapan tadi, restoran tadi, musola yang kita sebut dengan amenitas. Ya, jadi kalau di di kepariwisataan itu ada accessibility, ada amenity, ya. Kemudian ada dua lagi A-nya, ya. Apa lagi Pak Datuk? Oke, Bapak Ibu ada yang tahu? Dia dikenal dengan sebutan 4A. Yang pertama aksesibilitas, amenitas, ya. Apa lagi? Betul? Apa lagi? 4A. Oke, Bapak, nanti kita cari ya. Atau mau ngopi dulu. Biasanya kalau ada kopi baru Bapak. Gak apa ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti mengetahui menyiapkan akomodasinya. Kemudian ada ekonomi kreatif. Ya. Yang terakhir mesti ada ekonominya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini Bapak dan Ibu ya adalah salah satu yang sekarang ini menjadi unggulan. Dan dalam pemenangan ADWI, apresiasi desa wisata, itu juga ada kategorinya, salah satunya dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini adalah contohnya membuat anyaman. Biasanya ada pandan dibuat anyaman, jadi anyaman itu biasa saja. Tapi sekarang dibuat anyaman dari pandan, tapi ada campurannya. Ya. Tidak semuanya dari pandan. Kemudian ada dari bambu. Jadi di mix, rupanya itu belum pernah ada di sini. Itu yang disebut ekonomi kreatif. Kemudian kita membuat gulo saka. Selama gulo saka rasanya saka saja. Kemudian kita buat karena selain tebu banyak juga pohon durian. Kita bikin gula saka rasa durian. Nah, ini salah satu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif artinya ekonomi turunan atau salah satu kreativitas turunan yang belum ada sebelumnya. Nah, kemudian itu dijadikan paten. Artinya ada gula tebu. Gula tebu ini sudah biasa, sudah banyak orang mengetahuinya. Kemudian ada gula semut. Rupanya gula semut ini pun sudah banyak. Sekarang bikin ada rasanya lagi. Nah, inilah yang akan menjadi ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif ini adalah untuk oleh-oleh tadi. Ini adalah penggambaran dari yang kita sampaikan di awal. Oke, ini desa wisata. Artinya saya rasa dengan pelatihan-pelatihan yang setelah rutin diadakan oleh pemerintah daerah, pengertian atau pemahaman desa wisata ini sudah cukup melekat. Tapi yang pastinya desa wisata itu yang mesti ada itu selain masyarakat ya, ada 3 ini potensi akomodasi dengan ekonomi kreatif. Itu wajib ada. Nah, karena wajib ada, ini artinya memiliki peluang bisnis yang sangat tinggi. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjut, ini kita masuk ke bagian inti. Saya ingin Bapak dan Ibu bersemangat, ya. Boleh saya minta tepuk tangannya? Ya. Oke, karena ini jam-jam berbahaya. Jam-jam mendekati kalau motor ini sudah perjalanan cukup jauh, bensinnya tinggal dikit, mesinnya sudah mulai panas ya. Oke. Kalau nanti saya bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau saya bilang malam, jangan tepuk tangan, karena orang kalau sudah malam sudah tidur. Oke? Pagi, 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 siang, pagi, pagi, siang, sore, malam. Oke, siap-siap kita ngopi. Oke, sekali lagi, pagi,
kita ngambil lagi Bang. Sebentar lagi, tinggal dikit lagi Bang. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan dengan kita bertepuk tangan, semua energinya sudah kembali. Definisi dari sistem kepesertaan adalah hubungan antar komponen-komponen yang terjadi karena adanya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau perpindahan orang dari satu tempatnya ke desa wisata atau ke tujuan wisata. Jadi hubungan antara komponen-komponen yang terjadi, ya, terjadi akibat orang berjalan, akibat orang berpindah dari desanya ingin melakukan tujuan wisata. Tujuan wisatanya nanti ke desa. Itu sebabnya ada namanya desa wisata dalam sistem kepariwisataan. Oke, jadi ini hubungan komponen-komponen. Apa saja komponen-komponen kepariwisataan itu? Kita lanjutkan lagi. Ya, komponen dari sistem kepariwisataan yang pertama, ya, wisatawan. Harus ada wisatawannya dulu, baru jalan komponennya ini. Wisatawan adalah orang yang akan berkunjung. Jadi dia akan bergerak dari desanya, dari kotanya, dari rumahnya ke tempat kita. Oke, saya mau nanya nih. Kalau wisatawan itu mau bergerak ke tempat kita, mereka memerlukan komponen apa? Mereka memerlukan apa untuk pergerakan? Oke, kendaraan. Kendaraan itu bisa berupa apa saja, Bang? Bisa berupa motor, bisa berupa apa lagi, Bang? Mobil. Kemudian bisa berupa apa lagi, Pak? Kalau rame-rame, Pak, pakai apa, Pak? Sepeda motor. Kalau rame-rame mereka, kalau motor konvoy ya, Pak ya. Ini kalau rame-rame mereka mau satu ini pakai odong. Ya, mobil odong-odong juga bisa, ya. Itu komponen. Kemudian mereka kalau berada di pulau lain, mereka ke tempat kita bisa menggunakan apa, Pak? Menggunakan kapal. Kapal? Ya. Mereka menggunakan apa lagi, Pak? Bot. Bot? Lagi, Bang? Menggunakan apa, Bang? Sampan. Sampan. Iya. Oke. Coba lagi, Bang. Kira-kira yang kalau mereka jauh datang dari Jakarta mau ke sini, mereka menggunakan apa lagi? Pesawat. Ya. Oke. Setelah mereka sampai di tempat kita, mereka akan memerlukan komponen-komponen lain. Seperti apa lagi? Kira-kira begitu sampai mereka tempat kita, kira-kira yang pertama kalau sampai di bandara atau abang jalan-jalan sudah naik bus pariwisata, begitu sampai di objek wisata, apa yang abang cari? Toilet. Iya, toilet, abang? Penginapan. Oke, toilet dan penginapan ini luar biasa. Kemana saja orang jalan-jalan atau turun dari mana, yang pertama sekali pasti kita cari toilet, ya. Cari toilet, sudah cari toilet, di mana kita nginap. Ya. Habis itu makan perut, luar biasa. Itulah komponen-komponen yang akan kita masukkan di sini. Sistem kepariwisataan itu menyatukan komponen-komponen itu. Siapa yang menyatukannya nanti? Nah, kita lihat di sini. Jadi yang pertama wisatawan, ya. Sudah itu yang kalau penjelasan sini home, tempat di mana wisatawan berada. Kemudian nanti akan memulai dan mengakhiri perjalanannya. Jadi seperti lingkaran, ya, seperti lingkaran. Kemudian 3, jalur perjalanan. Nah, jalur perjalanan contoh, kalau dari Jakarta mereka akan terbang ke BIM, sampai di BIM mereka mau ke Agam, ya. Mereka akan lewat Pariaman dulu. Mereka akan istirahat di Pariaman sebentar, kemudian mereka lanjut baru sampai Lubuk Basuh. Nah, sampai di Lubuk Basuh ngapain saja mereka? Aktivitas apa yang akan mereka lakukan? Itulah ya komponen-komponennya. Kemudian daerah tujuannya, tempat yang mereka tuju. Ya, mereka ke Lubuk Basuh sebenarnya kemana tujuan mereka? Mereka mau melihat rumah kelahiran Hamka. Mereka mau lihat Kilo 44. Ya, itu merupakan komponen-komponen dari perjalanannya. Ya, kemudian paling bawah nomor 5, industri pariwisata. Industri pariwisata ini berupa rental motor, rental mobil, rental bus pariwisata, kemudian penyewaan guide, lokal guide, ya, restoran, ya, hotel, penginapan, homestay dan semuanya, termasuk sampah, ya, itu perlu, ya, ada boat, ya, ada odong-odong. Nah, itulah yang akan menjadi industri pariwisata. Di sini pintu masuknya. Bapak Ibu mau membangun desa wisata, ini peluangnya.
di bisnis kepariwisataannya nih, di komponen ini Pak. Jadi jangan lewatkan, ya jangan juga kita ikut-ikutan bikin desa wisata, ayo bikin. Tapi kita nggak tahu, anak ada tengok kok. Jadi untuk mendapatkan PT, ikut nanti kita siapkan. Sistemnya ini perlu kita ketahui, ya. Oke, kita lanjut lagi. Inilah dia rangkaiannya. Ini yang secara simpel dan sederhananya agar terbayang kita. Mulai dari perjalanan. Kita kan nggak tahu wisatawan itu dari mana saja. Jadi sebelum wisatawan datang ke sini, kita mesti menyiapkan sebuah paket wisata terlebih dahulu. Dari situlah seluruh komponen tadi kita kumpulkan, Bapak dan Ibu ya, kita kumpulkan menjadi sebuah paket wisata berwisata di desa wisata selama 4 hari 3 malam umpamanya. Kita kirim, kita sebar flyer atau kita kirim ke orang-orang rantau, ya Pak ya. Kita titipkan sama orang rantau. Orang rantau ini kan luar biasa bisnisnya, ada bikin rumah makan. Titipkan brosur-brosur desa wisata kita di rumah makan tersebut. Setiap orang yang makan membayar, kita kasih brosurnya. Titipkan. Artinya orang rantau membantu kampung halaman. Kemudian yang di Tanah Abang, yang di Pasar Baru di Bandung, kita titipkan brosur-brosur kita. Begitu orang belanja kain-kain kita masukkan brosurnya. Apa saja yang ada, seperti di Simarasok ada rafting, luar biasa ini. Jadi begitu dilihat, ini brosur apa? Saya tadi beli kain saja kok ada brosur, dilihat, wah ada rafting, pemandangannya indah, masakannya, wah ini enak ini. Ada nomor kontaknya terus di bawah. Mereka akan kontak, baru mereka datang. Ya. Wisatawan ini mau datang, mereka beli paketnya. Mereka bahkan di kontak langsung atau kita kerjasama dengan travel agent. Kemudian ada transportasi udara. Kita bantu pembelian tiket pesawatnya. Kemudian begitu sampai ada transportasi darat. Ya, kita siapkan bus pariwisata, kita siapkan mobil untuk menjemput mereka. Sampailah kita drop ke akomodasi, ke homestay. Atau ke hotel, ke homestay, ke kotek kita semuanya. Kemudian di situ kita sediakan makanan dan minuman, kemudian objek wisatanya dan atraksinya yang seluruhnya kita jelaskan tadi. Kemudian ada hiburan, ada bersandung lah, ya, atau ada bar organ lah malam-malam nyanyi lagu Minang dan sebagainya. Kemudian pulangnya mereka bawa souvenir. Kemudian mereka akan kita hantar kembali pulang. Inilah rangkaian sistem keparisataannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi desa wisata dalam kewisataaan ini kesimpulannya, di mana desa wisata menjadi tujuan dari para wisatawan. Kemudian desa wisata mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan wisatawan agar mereka terpuaskan. Desa wisata bekerja sama dengan pengusaha atau bisnis kepariwisataan. Kemudian desa wisata menyediakan barang atau jasa untuk dibeli oleh wisatawan supaya masuk PT masuk ya. Oke Bapak Ibu. Ya, coba harganya umpamanya ini 2.100.000 minimal 20 orang yang datang. Sudah termasuk apa? Transportasi selama tour, penginapan selama 3 malam, di homestay, objek wisata, wisata sesuai program, tour guide, makan sesuai program, tarian penyambutan, souvenir cantik. Jadi kalau kita menyiapkan dalam paket itu dengan harga 2.100.000 sudah termasuk souvenir cantik. Contohnya kaos yang ada logo desa wisata kita, ya, ataukah kita ngasih kamui, ya, untuk menjadi souvenirnya. Oke? Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Jadi sampai di sanalah kira-kira sharing kita tentang bagaimana desa wisata dalam sistem kepariwisataan agar kita pengelola desa wisata mendapatkan PT masuk. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.